Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kita akan membahas seputar anime One Piece, karena sebelumnya kita selalu membahas anime Naruto dan Boruto. Tapi dulu kita pernah membuat pembahasan mengenai anime One Piece. Nah, di video kali ini, Efek Anime akan membahas jenis-jenis atau kekuatan terkuat dari sang tokoh utama yaitu Luffy. Mengingat karakter Luffy memiliki kekuatan yang banyak, jadi kami akan memilih jurus yang paling kuat saja. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut jurus terkuat Monkey D. Luffy versi Efek Anime. Gear Second. Gear Second merupakan jurus atau teknik pertama dari Luffy yang diperlihatkan, tepatnya saat melawan Bruno di arc Enies Lobby. Nah, jurus itu memompa darahnya dengan cepat ke seluruh tubuh. Namun akibatnya Luffy akan cepat lelah. Dalam bentuk ini, Luffy akan mendapatkan kekuatan berkali-kali lipat, mulai dari serangan dan kecepatan. Nah, jurus ini terbukti kuat. Itu dibuktikan dengan Luffy yang menghabisi Bruno dalam beberapa serangan saja. Bukan hanya itu saja, ia juga membuat anggota CP9 terkuat yaitu Lucy pun kewalahan. Selain itu, teknik ini juga bisa digabungkan dengan Bushoshoku Haki. Dengan perpaduan kekuatan tersebut, Luffy bisa mengalahkan makhluk besar dengan sekali serangan. Itu terbukti saat ia menggunakan teknik Gomu Gomu no Red Hawk, yang mana teknik tersebut adalah andalan Luffy jika mengalahkan musuh yang cukup kuat. Gear Third. Gear Third pertama kali digunakan saat di arc Enies Lobby. Jika gear kedua memompa darah ke sekujur tubuhnya, maka di gear ini Luffy meniup bagian tubuhnya agar menjadi besar. Tak lebih, teknik ini bisa dibilang habis-habisan. Kenapa demikian? Karena resikonya sangat besar, yang mana Luffy bisa menjadi kecil setelah menggunakan jurus ini. Apalagi pergerakannya semakin melambat, mengingat bagian tubuhnya menjadi besar. Meskipun begitu, jurus ini sangat ampuh untuk mengaburkan musuh dalam satu serangan. Itu terbukti saat melawan Don Chinjao, di mana Luffy bisa membuat Don terjatuh di arena. Mengingat Don Chinjao memiliki kepala yang sangat keras, apalagi ditambah dengan kekuatan hakinya. Setelah time skip, Luffy bisa memadukan Gear Third dengan Bushoshoku Hakinya. Tak lain juga memperkuat serangannya. Bisa dikatakan kalau jurus ini sangat efektif untuk melawan pengguna buah iblis tipe Logia. Hal ini terbukti saat melawan Caesar. Gear Fourth. Dalam mode kali ini bentuk Luffy ada dua, yaitu Bone Man dan Snake Man. Kita mulai dulu dari Bone Man, di mana dalam wujud ini tubuh Luffy menjadi besar dan memantul layaknya bola bekel. Namun sebelum masuk ke dalam bentuk itu, ia harus melapisi tubuhnya dengan haki. Dalam bentuk ini, Luffy tidak bisa diam, dikarenakan tubuhnya selalu memantul. Dengan pantulan itu, ia bisa pergi kemana saja dengan cepat. Menariknya, dalam bentuk Bone Man, Luffy bisa dikatakan memiliki serangan yang kuat. Karena bentuk ini, Luffy bisa bergerak secara leluasa. Apalagi tangannya bisa memanjang seperti Snake Man. Contohnya saat ia melawan Doflamingo. Dalam pertarungan tersebut, Luffy yang dikatakan tidak seimbang berhasil mengalahkannya dengan mode ini. Tankman. Pada bentuk ini bisa dibilang adalah pertahanan terkuat milik Luffy. Kenapa demikian? Karena tubuhnya menjadi besar dan dilapisi dengan hakinya. Nah, wujud ini digunakan saat di arc Whole Cake Island, di mana waktu itu ia melawan Cracker. Awalnya teknik ini hanyalah teknik biasa, karena saat itu Luffy kekenyangan memakan prajurit Cracker, dan secara tak terduganya ia mengaktifkan jurus Tankman. Meskipun dalam teknik ini hanya berfokus kepada pertahanan, ternyata jurus ini juga efektif untuk menyerang musuh. Itu terbukti saat ia mengalahkan Cracker dalam wujud ini. Tak lain, ia melempar Cracker sampai membuatnya kalah. Jadi serangan dari Luffy pada mode ini seperti meriam. Snake Man. Pertama kali Luffy menggunakan bentuk ini pada saat melawan Katakuri, karena gear sebelumnya tidak kuat untuk melawannya. Dalam bentuk ini sangat berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, di mana kali ini Luffy lebih kecil dan tampak sangat kuat. Apalagi Snake Man harus membutuhkan Kenbunshoku Haki yang lebih kuat, dikarenakan Luffy dalam mode ini memiliki serangan yang cepat dan kuat. Namun efek sampingnya, Luffy akan cepat kelelahan jika menggunakan teknik terlalu lama. Nah, teknik terkuatnya dalam mode ini adalah Python. Contohnya, kekuatan ini terbukti ampuh untuk membuat Katakuri pun cukup kewalahan, dan bahkan bisa mengalahkannya. Haki. Setelah time skip, Luffy akhirnya bisa menguasai Haki. Ia pun dilatih oleh Silver Relic secara langsung.
Nah, sebelum benar-benar menguasai haki, Luffy secara tak sadar menggunakannya. Itu terbukti saat di perang Marineford dan Pulau Amazon Lily. Bukan hanya itu saja, setelah time skip, Luffy bisa mendengarkan suara misterius, yang konon katanya seperti Raja Bajak Laut Goldie Roger. Itu terbukti dari hewan air yang ada di Arc Fishman. Busoshoku Haki. Busoshoku Haki adalah teknik haki yang bisa memperkuat diri. Nah, jurus ini bisa digunakan oleh seseorang yang bisa menggunakan haki. Nah, Luffy bisa menguasainya saat berlatih dengan relik. Dengan kekuatan tersebut, Luffy bisa memperkuat bagian tubuh maupun tubuhnya sekaligus. Bahkan bisa melindungi dari serangan yang kuat atau senjata tajam. Di sini Luffy memiliki teknik yang kuat seperti Gatling Gun, Jet Pistol, dan lain-lainnya. Untuk jurus terkuatnya adalah Gomu Gomu no Red Hawk, di mana tangannya bisa mengeluarkan api, dan karena hal tersebut membuat daya serangannya menjadi besar. Haoshoku Haki. Dalam jurus ini hanya ada beberapa dalam sejuta orang. Kenapa demikian? Karena yang memiliki kekuatan ini layak menjadi seorang raja. Pertama kali kekuatan ini diperlihatkan pada saat di Pulau Amazon Lily, Marineford, dan di Arc lainnya. Nah, Luffy baru menyadarinya saat berlatih dengan relik. Dan setelah beberapa lama, akhirnya ia pun bisa menguasainya. Itu terbukti saat para hewan buas di hadapannya pun tunduk. Bukan hanya itu saja, di Arc manusia ikan, Luffy pun dengan mudahnya membuat 50.000 musuh pun jatuh hanya dengan Haoshoku Hakinya. Kenbunshoku Haki. Nah, jurus ini bisa dikatakan dengan insting. Kenapa demikian? Karena secara tak sadar tubuhnya bisa bergerak sendiri jika akan mengalami kejadian yang tak terduga. Contohnya saat Luffy bisa menghindari serangan dari Mihawk. Namun ia tidak berhasil menghindari semuanya. Namun setelah berlatih dengan Rayleigh, Luffy pun bisa menguasainya. Nah, kekuatan ini memungkinkan melihat pergerakan lawan, atau bisa dikatakan dengan memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Contohnya saat Luffy bisa menghindari serangan dari Pacifista, yang mana tembakan laser Pacifista cukup cepat. Bahkan Luffy bisa menghindari serangan Trisula dari Katakuri, yang konon katanya Katakuri adalah pengguna Kenbunshoku Haki tingkat Master. Nah, dengan jurus ini akan semakin mudah untuk mengalahkan lawan dengan cepat dan akurat, apalagi dipadukan dengan kekuatan Python. Python merupakan serangan Luffy yang paling cepat dan kuat, bahkan bisa merubah gerakan sesuai apa yang diinginkan. Kekuatan ini diperlihatkan saat melawan Katakuri, yang mana Katakuri cukup kewalahan dengan kekuatan Python dari Luffy, meskipun Katakuri sudah menggunakan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi. Haki Ryo. Haki Ryo merupakan teknik yang baru-baru ini dipelajari oleh Luffy di Arc Wano Kun. Tepatnya yang mengajarinya adalah kakek Hyogoro. Teknik atau jurus dari Ryo berfokus pada satu titik yang mengalirkan ke seluruh tubuh. Menariknya bukan si pengguna yang mengendalikannya, melainkan hakinya sendiri. Nah, jurus ini sungguh kuat karena jurus ini akan menghancurkan dari dalam. Dalam artian lain bisa dikatakan seperti Dial Impact di Arc Skypiea. Sebelumnya Luffy sebenarnya sudah beberapa kali menggunakannya, akan tetapi ia tidak sadar. Namun setelah berlatih dengan kakek Hyo, ia pun baru menyadari kekuatannya itu. Selain itu, Luffy juga berlatih teknik Ryo tingkat tinggi, yaitu Advance Ryo, di mana kekuatan itu seperti yang digunakan oleh Rayleigh di Arc Sabaody pada saat mengambil kalung peledak dari Chemi. Tak berapa lama setelah berlatih dengan kakek Hyo, Luffy berhasil menguasainya. Contohnya pada saat menyelamatkan Hyogoro dari serangan Big Mom di penjara Udon. Dengan menguasai teknik ini, bisa dikatakan kalau Luffy bisa meloloskan diri dari pertahanan dari Kaido yang terkenal susah dijebol. Nah, mungkin itu saja kekuatan dari Luffy yang masih diketahui. Namun sudah beredar kabar kalau Luffy akan mengeluarkan gear kelima. Namun itu belum dipastikan oleh si pengarang. So, bakalan seperti apa kekuatan dari Luffy dalam mode gear kelima? Kita simak lanjutan episode-episodenya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.